Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabia Salidwianda, NIM 25 dari kelas A1 Micro Teaching, ingin menjelaskan materi tentang gerak dan gaya. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi bisa kita simpulkan, benda itu bergerak jika mengalami perubahan posisi. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Kedua anak tersebut sedang memberikan dua buah gaya. Yang satu memberikan gaya dorong dan yang satunya lagi memberikan gaya tarik. Sehingga ketika benda tersebut diberikan gaya oleh kedua anak itu, maka benda tersebut mengalami perubahan posisi. Nah, seperti itulah yang kita sebut dengan gerak. Berdasarkan lintasannya, gaya terbagi menjadi 3. Ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, gerak lurus itu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak melingkar, gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Dan yang terakhir, gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berupa parabola. Berdasarkan perubahan kecepatannya, gerak lurus dibedakan menjadi GLB dan GLBB. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang GLB. GLB itu apa sih? GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap. Nah, kita lihat ilustrasi pada gambar GLB di bawah ini. Bisa kita lihat mobil yang berjalan mempunyai kecepatan yang tetap, yaitu sebesar 10 meter per sekon. Di samping ada rumus gerak lurus beraturan untuk mencari kecepatan, jarak, dan juga waktu. Selanjutnya yaitu ada GLBB atau kita kenal gerak lurus berubah beraturan. GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan yang tetap. Artinya itu kecepatan gerakan si benda itu bisa berubah, bisa dipercepat maupun bisa diperlambat, tetapi secara teratur. Arti dari secara teratur di sini yaitu jika ia dipercepat maka dipercepat saja, dan sebaliknya jika ia diperlambat maka ia diperlambat saja. Pada ilustrasi gambar GLBB ini, mobil yang berjalan awal mula kecepatannya itu sebesar 5 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 20 meter, maka kecepatannya itu menjadi bertambah sebesar 10 meter sekon. Dan setelah menempuh jarak lagi 45 meter, maka percepatannya itu bertambah lagi menjadi 15 meter per sekon. Hal ini menunjukkan bahwa mobil tersebut mengalami GLBB yang dipercepat, karena kecepatannya itu makin lama itu makin cepat. Di bawah ini juga ada rumus gerak lurus berubah beraturan untuk mencari kecepatan, jarak, dan juga kecepatan akhirnya. Nah, jarak dan perpindahan. Nah, kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Kita harus tahu nih arti dari jarak dan juga perpindahannya itu dahulu. Yang pertama, jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda, dan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan titik awal dan juga titik akhir. Nah, jaraknya itu artinya lintasan yang dilalui oleh si benda itu sendiri.
dari titik awal menuju ke titik akhir, dan ini disebut dengan jarak atau lintasan. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan posisi dari benda itu sendiri, dimulai dari titik awal sampai dengan di titik akhir. Nah, garis panah di sini menunjukkan itu adalah perpindahan sebuah bendanya. Kita akan membahas kelajuan dan juga kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Rumusnya itu jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan. Nah, kalau kelajuan itu untuk mengukur jarak tempuh ya, maka kecepatan itu untuk mengukur perpindahan dari gerak bendanya itu sendiri. Maka dirumuskan perpindahan dibagi dengan waktu atau delta S dibagi dengan delta P-nya. Nah, kecepatan. Kecepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Rumusnya ini ada kecepatan awal dikurang dengan kecepatan akhir dibagi dengan T. Nah, di bawah ini ada 3 gambar grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, yang pertama itu kita akan membahas grafik gerak lurus beraturan. Dari grafik ini kita ketahui bahwa perubahan nilai kecepatan melalui grafik V sampai T, bentuk kurvanya itu lurus mendatar, maka kecepatan benda tersebut konstan atau tetap. Grafik yang kedua itu ada GLBB dipercepat. Pada grafik V sampai T, bentuk kurvanya itu linear naik ke atas, maka besaran kecepatan itu berubah dipercepat secara beraturan. Dan grafik yang terakhir yaitu GLBB diperlambat. Sama seperti grafik GLBB yang dipercepat, bedanya grafik GLBB yang diperlambat ini kurvanya itu turun tapi secara beraturan. Hal ini menandakan bahwa besaran kecepatan itu berubah diperlambat secara beraturan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya. Gaya itu merupakan sebuah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah geraknya, dan kecepatan gerak benda itu tersendiri. Nah, di sini ada 2 orang anak yang sedang menarik tali, yang satu dia memberikan gayanya ke kanan dan yang satu dia menarik ke arah kiri. Nah, kedua anak tersebut itu memberikan gaya yang berlawanan arah. Nah, jenis-jenis gaya. Seperti yang kita ketahui, gaya itu ada berbagai macam jenisnya. Contohnya itu ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya gesek, dan juga gaya listrik. Oke, sekarang kita akan membahas resultan dari gaya. Resultan itu adalah suatu besaran vektor yang memiliki besaran dan juga arah. Resultan itu yang kita ketahui itu ada 2. Yang pertama itu searah, yang kedua itu berlawanan arah. Nah, untuk rumus resultan gaya yang searah, rumusnya yaitu gaya pertama ditambah gaya kedua. Karena dia searah, maka gayanya itu ditambah. Dan jika gayanya berlawanan arah, maka resultannya itu gaya pertama dikurangi dengan gaya kedua. Kenapa dia dikurang? Karena gaya tersebut berlawanan arah. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum dari Newton. Hukum Newton itu ditemukan oleh fisikawan asal Inggris yang bernama Sir Isaac Newton pada tahun
1643 sampai 1727. Nah, dari situ lahirlah 3 hukum yang sering sekali kita kenal, yaitu ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan yang terakhir ada hukum 3 Newton. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton yaitu bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Maka di sini dapat kita ambil rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0 karena gayanya itu tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Yang kedua, hukum 2 Newton. Rumusnya itu, berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu sendiri. Arah percepatannya sama dengan arah gaya tersebut. Maka rumusnya itu sigma F sama dengan M dikali A. Dan yang terakhir itu hukum 3 Newton. Bunyinya, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar, tapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Nah, hukum ketiga Newton ini kita sering sebut sebagai hukum aksi dan reaksi. Perlu kita tekankan ya di sini bahwa gaya aksi dan juga gaya reaksi yang bekerja pada benda itu berbeda. Nah, di sini ada rumus gaya tentang hukum 1 Newton, hukum Newton kedua, hukum Newton yang ketiga. Yang tadi seperti saya jelaskan bahwa hukum 1 Newton, gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Dan seterusnya ya, hukum Newton yang kedua itu sigma L sama dengan M dikali A atau massa dikali dengan percepatan dari bendanya. Dan hukum yang ketiga Newton itu rumusnya itu gaya aksi sama dengan gaya reaksinya. Maka kita kenal dengan apa tadi? Hukum aksi reaksi. Oke. Sampai sini materi saya telah selesai. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan itu kurang jelas atau terkesannya terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.